Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi ya bersama saya Robi di channel otomotif Garasi Mobil Semarang bosku. Nah bosku, kali ini kita punya unit mobil, salah satu stok jualan mobil bekas dari divisi jual beli mobil bekas Garasi Mobil Semarang. Unit mobil ini adalah unit yang paling disukai dari semua umur, mau bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda. Ini unit Ribbon ya, Innova Ribbon 2016 tipe tertinggi Q, bensin automatic transmission. Nah ini unit mobil buat teman-teman yang tidak suka diesel, dan ini bisa jadi pilihan kalian ya, tipe Q tertinggi dengan segala kemewahan dan fiturnya. Nanti kita akan review bagaimana spek unit mobil ini. Kita jual mobil ini di angka WhatsApp bosku. Saya sering banget dibully buat teman-teman semua tentang harga yang mulai saya sembunyikan ya, bukan sembunyikan sebenarnya ya. Capek bosku, tinggal serius WA saja. Jadi lebih baik komunikasi by WA untuk menjalin persaudaraan atau pertemanan ya. Seperti itu. Innova Ribbon Q bensin Matic 2016 warna hitam black attitude. Nah ini unit mobil sudah ready. Nanti teman-teman bisa lihat reviewnya bagaimana ketika kami mengolah mobil ini hingga siap pakai. Unit mobil ini ada dua divisi kami yang berkecimpung untuk membuat mobil ini siap jual. Dari divisi bengkel mesin, kita lakukan service all general check up, finishing kita salon detailing. Alhamdulillah sekali, unit mobil ini tidak ada PR body cat, jadi cukup dilakukan salon detailing. Sudah cakep bosku. Oke, jadi seperti itu untuk kelengkapan mobil ini full set. Nanti kita akan bahas bagaimana spek-spek kelengkapan kondisi di video akhirnya ya bosku. Oke bosku, tonton video ini sampai usai. Di sini Garasi Mobil Semarang bosku. Jangan lari bosku. GMS Auto Service mempersembahkan. Oke bosku, jadi unit Innova Ribbon Q 2016 bensin Matic sekarang akan melalui prosedur untuk proses service all general check up. Nah, kali ini teman-teman bisa lihat bagaimana treatment kami. Sebelum kita jual mobil bekas, kita akan lakukan treatment sebaik mungkin agar nanti pembeli itu beli mobil udah siap pakai doang. Nah ini teman-teman bisa lihat sendirilah kualitas dari GMS. Dari video kali ini bisa dinilai. Nah ini tadi setelah dilakukan pengecekan sama teknisi kami dari divisi bengkel mesin, ada beberapa spare part yang perlu peremajaan. Mobil ini riwayatnya recordnya auto 2000. Tapi sekelasnya dealer aja ada yang ketinggalan ya. Ada spare part yang perlunya peremajaan tapi kelewat. Nah, setelah di check up, general check up sama tim kami, di bagian mesin aman, tidak ada rembes ya Dut ya. Tidak ada rembes dari seal packing deksel atau cover timing bawah, aman. Ya, nggak ada rembes oli. Paling untuk mesin treatmentnya cuman gurah mesin sama servis ganti oli, bersihin busi, throttle, filter ya. Filter bensin dibersihin Dut, biar tarikan enak. Nah ini teman-teman bisa lihat bagaimana kualitas kami. Di bagian mesin sih cuman servis standarnya Innova bensin aja lah. Cuman di bagian rem 4 roda sama kaki-kaki ada beberapa spare part yang perlu peremajaan. Nah ini sudah kita siapkan ya spare partnya ya di bawah ini ya. Pertama, filter udara masih bagus, masih bersih, nanti cuman disemprotin aja. Terus oli mesin kita menggunakan 5W30. Ini mobil 2000 cc, jadi perlu oli sekitar 4,5 hampir 5 liter ya. Ini sudah kita sediakan. Terus ini filter olinya. Terus ini brake cleaner nanti untuk membersihkan rem 4 roda. Ini karburator cleaner nanti untuk membersihkan filter bensin, throttle,
kerak-kerak yang ada di bagian mesin ya. Dan ini carbon cleaner atau cairan gurah mesin. Nah, ini nanti untuk membersihkan kerak-kerak yang ada di atas piston lewat lubang busi. Nanti setelah dituangkan cairan ini nanti divakum. Nah, ini ada beberapa spare part yang perlu peremajaan. Pertama, laker. Laker depan kiri ini udah mulai ngorok. Ya, ini suaranya bisa didengerin. Udah mulai ngorok. Ini nanti kita ganti lakernya. Oke bosku. Jadi untuk laker nanti kita akan ganti. Ini laker spare partnya sudah saya siapkan. Proses penggantian laker itu nanti harus dibawa ke tukang bubut untuk ngepresin ya. Jadi modelnya tuh lakernya nanti dipres ke dalam sini bosku. Nah setelah itu di bagian kampas rem depan ini tipis ya. Ini kampas rem depan udah tipis. Ori Toyota nih bosku. Ori Toyota. Mereknya Advios. Ya, mereknya Advios. Ori Toyota. Nah ini kita ganti juga merek sama Advios ya. Ini merek Advios juga. Kita ganti nanti baru Advios seperti orinya Toyota. Nah ini untuk kampas disc brake depan luka karena telat ganti kampasnya, kena limiternya. Nah nanti untuk disc brake ini nanti kita akan bubutin, kita akan selepin ya biar halus lagi. Jadi ketika nanti diganti kampas baru, ketika mobil ini disc brake-nya udah halus, kecepatan tinggi apabila direm tuh tidak bergetar ya. Terus di bagian kaki-kaki ini ya Dut ya apa? Ball joint Dut, kasih lihat Dut. Kocaknya sebenarnya dikit doang ya Dut. Kocaknya sedikit ya Dut ya. Nah, kocak dikit tapi kita ganti. Sebenarnya masih bagus, tapi ada kocaknya dikit. Tapi langsung kita remajakan ball joint atas ini 2 biji kita ganti. Nah di sini kan teman-teman melihat sendiri ya bagaimana kualitas kami dalam proses untuk servis mobil sebelum dijual. Kita videokan detail. Apabila ada perlu peremajaan ya kita remajakan. Jadi itulah treatment yang kami terapkan di mobil-mobil yang ada di GMS. Nah untuk kampas rem belakang aman ya Pak? Aman. Laker aman ya? Aman. Laker aman. Shock breaker aman ya? Ini di Terus tromolnya aman. aman ya? Nggak ada ngantong, nggak ada luka. Nah di 4 rem roda sudah dicek, kaki-kaki sudah dicek, mesin juga udah dicek. Setelah ini nanti kita akan treatment itu semua pekerjaan yang sudah di general check up tadi bosku. Thank you. GMS Salon Detailing mempersembahkan. Oke bosku, jadi kali ini unit Innova Ribbon Q bensin 2016 warna hitam. Selanjutnya akan melalui prosedur untuk salon detailing ya. Di sini teman-teman akan melihat bagaimana kualitas dari Garasi Mobil Semarang dalam mengolah mobil. Jadi ketika kita akan jual itu kita lihatkan semua proses-prosesnya. Dan kebetulan nih alhamdulillahnya unit mobil ini body catnya mulus jempol. Nggak ada lecet-lecetnya. Jadi sangat dimudahkan. Kita nggak perlu nyepet body. Nah di sini kita akan perlihatkan bagaimana proses salon detailing yang kami terapkan di unit Ribbon ini. Pertama teman-teman kita suguhkan obat-obat yang saya gunakan ya. Mas Robi selalu nge-review obat-obat ini karena biar teman-teman tahu kualitas dari proses salon detailing kami. Pertama menggunakan Mezirna Heavy Cut Compound grade 1000. Cek aja nih di online. 1 botol sekitar 300 ribuan. Kompon ya, bukan kompon murahan, kompon kaleng hijau yang 1 kaleng 50.000 bukan ya. Terus step kedua ini kompon ini saya beli dari Coating Factory. Di online ada. Racikan dari Coating Factory, dia itu membuat kompon sendiri untuk step pemolesan kedua. Nah, nanti di finishing akhir kita menggunakan Maguire Detailer Professional Ultra Polishing Bag. Ini cek aja di online 1 botol segini. Kalau Maguire itu di online sekitar 350 sampai 400 ribu. Nah, ini saya saat beli 1 galon yang sekitar 3,75 liter itu 4 liter ya ini ya. Itu sekitar 2 jutaan. Karena kan pemakaianku jangka panjang ya. Nah di sini obat interior juga kita gunakan untuk menghilangkan noda-noda yang membandel ya. Ada anti noda blasting dan D10 multipurpose konsentrat. Dan ini tidak menyebabkan bau. Oke bosku, di sini di eksterior proses salon yang kami terapkan itu pemolesan
3 step poles menggunakan 3 kompon. Kali ini Mas Arif sudah proses step kedua. Step kedua. Nah, ini sebelah sana baru step kedua udah selesai. Nah, ini yang sebelah bodi sebelah sini baru step kedua udah selesai. Teman-teman bisa lihat glossy seperti ini ya. Karena warna ribbon ini tuh dia warnanya black attitude, metaliknya pearl biru ya. Jadi seperti itu bosku. Nah, untuk eksterior 3 pola step menggunakan 3 obat. Terus nanti kaca juga diobat jamur kaca. Dan di interior itu kita pasti melepasi jok biar detail hingga karpet-karpet bawah ya. Nah, ini jok ini sudah dilakukan salon. Udah beres. Tinggal nanti dipasangi ya. Nah, kebetulan ini joknya sudah di cover. Tapi orinya masih ada di dalam ini. Ini orinya masih ada di dalam. Ini cuman coveran aja. Nah, di sini Mas Heri tadi salon interior udah clear? Ya, Bos. Bersih interiornya? Bersih. Nah, interiornya bersih, plafon juga udah dibersihkan. Kali ini di sela-sela pintu membersihkan kerak-kerak ya? Ya. Menggunakan obat khusus ya? Khusus. Nah, di sini teman-teman bisa lihat proses treatment salon di garasi mobil Semarang cukup detail ya. Dilakukan oleh tim salon GMS. Oke bosku, jadi seperti itu aja sedikit video cuplikan bagaimana GMS mengolah mobil bekas siap pakai. 3, 2, 1, and you can. Oke bosku, tadi teman-teman udah ngeliat sendiri bagaimana tim kami melakukan service all general check up dan salon detailing. Nah, di sini teman-teman bisa menilai bagaimana spek mobil bekas di garasi mobil Semarang ketika kita akan jual. Kita jual siap pakai ya. Yuk, langsung kita review singkat. Nanti kita akan lihatkan eksteriornya, interiornya, mesin, kelengkapan, kondisi ban, pajak, dan juga tulangan-tulangan bodi. Tak review lengkap, jadi biar teman-teman yakin dengan kondisi mobil bekas GMS. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagaimana spek mobil bekas garasi mobil Semarang di bagian eksterior yang sudah cakep sekali ya. Ribbon Q, bensin matic ya. Nah, buat teman-teman yang pingin beli mobil ribbon kalau diesel kan masih tinggi sekali harganya. Ini unit mobil bisa jadi alternatif teman-teman semua. Kalau ditanya Mas Robi suka mana bensin sama diesel, jujur saya tuh orang yang suka dengan kenyamanan. Dapat ya di unit mobil ini kita bisa dapat segi kenyamanannya. Terus kalau ditanya Mas Robi suka power tenaganya diesel, ya memang diesel kelebihannya power tenaganya besar. Tapi memang kalau diesel itu bau ya. Kalau dari segi keiritannya, sebenarnya tuh diesel irit itu karena minum biosolar. Coba kalau dikomparkan ini Pertalite, diesel minumnya Declet, diperbandingkan untuk perjalanan kota-kota atau luar kota, ketemunya sama aja. Karena apa? Declet itu belinya mahal, sedangkan Pertalite bisa dapat 10.000. Nah, jadi ngomparkan keiritan apa enggaknya dari segi perhitungan seperti itu aja. Kalau minumnya biosolar, mohon maaf bosku, masa beli ribbon diesel minumnya biosolar? You bisa beli mobil ribbon diesel di angka 300 jutaan, terus you masa relang minum subsidi solar 6.800, kasihan mesinnya dan juga tidak etis kalau menurut saya. Nah, kalau saya pribadi, saya sampai sekarang juga mobil pribadi saya itu Innova bensin V-Matic 2011 ya. Saya jujur kalau bensin itu memang kedap suaranya. Saya senang mobil yang kedap. Karena kalau diesel kan memang ciri khasnya mobil diesel memang suara mesinnya kan lebih keras daripada bensin ya. Jadi saya mengkomparkannya seperti itu. Kalau ditanya kenapa Mas Robi sampai sekarang masih memelihara Innova bensin, saya sudah pakai Innova bensin mungkin dari 2016 sampai sekarang ya. Berarti udah 8 tahun saya memelihara Innova bensin lama. Karena mobil saya itu nggak buat harian, paling untuk pergi bersama keluarga. Contohnya mobil ini ya memang kalau untuk harian boros. Tapi kan terkadang ada orang yang beli mobil itu untuk acara keluarga atau untuk pergi-pergi bersama keluarga, itu worth it sih. Dengan penumpang lebih dari 2 orang itu worth it bila dikompetkan dengan bahan bakar yang dihabiskan. Jadi kalau ditanya pribadi, memang Innova bensin, apalagi terutama ribbon bensin, sudah dapat kenyamanannya dari segi Innova ribbon ya, nggak usah ditanya. Terus kekedapan suara, kehalusan mesin, dan paling kekurangannya cuma satu. Ribbon bensin memang konsumsi BBM-nya
dalam kota itu bisa 18, kalau luar kota 112, 111. Yaitu menurut saya wajar ya, dengan mobil sebesar ini dengan torsi tenaga yang cukup besar ya. Jadi seperti itu. Diesel irit karena biosolar, bukan irit karena beli deklet. Coba kalau beli deklet, boros belinya, memang konsumsinya lebih irit. Jadi seperti itu. Nah, ini di eksterior, teman-teman tadi udah melihat sendiri penampilan dari eksterior mobil ini. Lanjut, kita akan bahas dari plat nomor dulu. Ini plat nomor cantik sekali, bosku. Ini mobil masih tangan pertama. Tangan pertama, BPKB tangan pertama sesuai faktur. Ini nopol cantik, B412 HYM. 3 angka, bosku. Pajak juga panjang ya. Bulan 5 tahun 2025. Plat nomor 2026 sesuai dengan karoseri pabrikan mobil ini di 2016. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman sudah kita lihatkan review di bagian pajak. Eksterior sudah melingkar mobil ini, teman-teman udah lihat. Lanjut kita akan perlihatkan di kondisi ban. Nah, ini ban. Teman-teman beli mobil ini sudah dapat ban tebel-tebel baru semua, kondisi 95%. Ini loh. Ya, ini mereknya Hankook ya, bukan main ya. Hankook ring 16 ini. Dan peleknya juga sudah di repaint hitam glossy. Jadi cakep, tahun 2022. Tahun 2022, ban kondisi 95% like new. 4 biji dapat ban baru semua. Sangat worth it sekali ya, bosku. Nah, setelah itu kita akan lanjut membahas untuk di bagian interior ya. Kalau untuk segi fitur-fitur dari Ribbon ini, banyak reviewnya di YouTube. Dari mesinnya dia terkenal dengan mesin 1TR, tapi teknologinya kalau sudah Ribbon itu dia dual VVTi. Karena untuk generasi Innova sebelum Ribbon, generasinya itu masih VVTi ya, belum dual. Jadi menurut saya lebih irit daripada Innova sebelum Ribbon. Terus untuk fitur-fiturnya dari reed track, ABS, dan lain-lain bisa ditonton di Google atau searching untuk fitur-fitur Innova Ribbon Q. Tapi yang saya sukai dari Innova Ribbon ini pertama adalah di bagian bagasi dia sudah vakum. Nah, di sini kita perlihatkan apakah fungsi atau tidak dari vakum di bagasinya. Jadi apabila kita menutup pintunya tidak rapat ya, suaranya denger ya, langsung disedot oleh vakum yang bekerja dengan normal. Nah, mumpung kita di belakang, lanjut kita akan review di bagian tulangan belakang dulu. Nah, di sini kameramen bisa lihatkan dari baut bagasi bisa dipertontonkan. Nah, enaknya di GMS tuh kalian tuh beli mobil bekas itu bisa melihat reviewnya detail seperti ini. Karena kita menjual nama baik, kita menjual kualitas. Akhirnya seperti inilah kami melakukan selling atau penjualan mobil. Jadi kalau saya melayani konsumen tuh yang benar-benar sudah pasti di lokasi. Nah, makanya saya buatkan review sedetail ini. Monggo, Om, kalau mau tanya spek dari mobil bekas jualan saya, ini videonya ada di YouTube, silakan ditonton. Nah, seperti itulah teknik cara penjualan saya. Dengan teknik seperti itu, jadi mencari mobil yang benar-benar lolos qualified. Tidak boleh bekas laka, tidak boleh bekas banjir, itu sangat wajib sekali. Jadi seperti itu. Nah, di sini sebagai bukti autentik spare part service kita lampirkan ada di mobil. Jadi buat teman-teman bisa tahu apa benar di servis di GMS. Ini loh videonya, ini loh spare part bekasnya. Nah, di sini tulangan juga utuh ya, tadi udah di review ya. Nah, kadang kan kalau teman-teman mau beli mobil bekas, kalau cuma ngelihat dari foto itu kan bisa menipu. Tapi kalau ngelihat video sedetail ini, insya Allah konsumen akan trusted atau percaya dengan kualitas mobil bekas GMS. Nah, sebelum lanjut ke interior dan juga nanti kita akan bahas kelengkapan dari mobil ini, kita review di bagian tulangan samping, pintu-pintu, termasuk di bagian tulangan depan kap mesin ya. Nah, di sini kita perlihatkan bagian sealer dari pintu mobil. Nah, kalau orang yang paham atau teman-teman semua masih kurang percaya dengan kualitas GM, bisa dilihatkan video ini ke ahlinya. Atau semisal temen itu konsumen kami masih kurang trust, ini loh videonya mobil bekas GMS, dilihatkan ke teknisi tukang mobil atau jasa instansi
sih kalau jual mobil bekas dengan kualitas seperti ini mosok masih ragu? Ya di sini kan kita perlihatkan semua. Nah ini kan teman-teman bisa ngelihat sendiri bagaimana spek mobil bekas yang tak tawarkan ya. Kalau untuk spek mobil ini, fitur-fiturnya teman-teman itu nanti bisa ngelihat di bagian bisa ngelihat di internet ya, banyak ya. Di internet reviewnya sangat banyak sekali. Yuk lanjut ke tulangan samping sebelah kiri. Tak buka semua ini karet-karetnya atas biar teman-teman tahu kualitas mobil bekas GMS. Nah, jadi kami memang menjaga kualitas, ya kalah menangnya itu karena menjaga kualitas harus menyeleksi mobil sebaik mungkin. Makanya kadang kita tuh nyari mobil itu bisa ngecek sampai lebih dari 10 kali baru mendapatkan hasil yang sesuai spek itu satu mobil. Ya mau gimana lagi karena menjaga kualitas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga kondisi spek di bagian tulangan depan. Dari baut kap mesin, sealer kap mesin, afron, bullhead, tak lihatkan di video. Nah, kalau udah lihat kayak gini, pastinya kan konsumen seneng ya. Bodi eksterior dilihatkan detail, interior dilihatkan detail, ruang mesin, tulangan, semua tak review lengkap. Nah, karena saya menjaga itulah makanya alhamdulillah saya diberikan kepercayaan terus oleh konsumen-konsumen bekas terbaiknya mobil Semarang, bosku. Jadi seperti itu. Nah, ini ciri khasnya mesin VVTi 1TR dual VVTi ya. Sudah dilihat ya kode seri bullhead. Semuanya lengkap. Nah, kalau Innova Ribbon bensin, GQ-V Venturer itu belum ada peredamnya. Cuman di GMS karena saya senang melihat nilai estetiknya, saya tambahin peredam. Kalau di tipe bensin tidak ada peredamnya. Peredam ini hanya ada di diesel. Nah, ini karena saya seneng tak tambahin peredam. Jadi nilai estetiknya itu dapat. Nah, ini modal loh ya. Mana ada jual beli yang sekedar kayak gini ditambahi. Padahal orinya dari pabrikan baru, tidak ada peredamnya. Peredam ini hanya untuk mobil diesel. Sebentar, saya nyalakan mesinnya biar teman-teman. Nah, di sini ciri khasnya mobil bensin ya, halus. Kalau diesel memang keras suaranya. Jujur saya sempat jatuh hati kok pengen ganti ribbon bensin ya. Tapi eman-eman Innova saya itu yang 2011V banyak kenangan di situ, makanya tetap saya rawat sampai sekarang. Mesin halus ya, sudah diservis all general check up. Teman-teman bisa lihat videonya lengkap. Oke, kita tutup dulu. Lanjut, kita akan membahas di interior. Nah, untuk kaca-kacanya full orito. Nah, yang saya sukai dari unit mobil ini juga power window-nya sudah all auto ya. Sebelah kiri itu saya tidak megang, all auto. Coba kita turunkan semua ya. Nah, dari pintu belakang, pintu depan semuanya sudah all auto. Ya. Inilah fitur dari Ribbon dan juga Ribbon Q. Fitur dari Ribbon Q hanya tersedia di Ribbon Q. Dia kunci sudah keyless. Nah, ini untuk kelengkapan full set. Untuk tombol keylessnya ada di sini, tombol setir, hood panel. Ini ciri khasnya Innova Ribbon Q atau Venturer ya. Jadi seperti itu. Segala fiturnya sangat lengkap dan untuk sensor parkir itu sudah dilengkapi sensor parkir depan dan belakang. Lengkap sekali. Jadi seperti itu. Dan AC juga dia sudah digital. AC digital ini tersedia di tipe V, Q, dan Venturer. Nah, seperti itu bosku. Nah, ini di sini bisa dilihat kelengkapannya full set dari buku servis, buku manual, nota servisnya satu bendel lengkap. Nota servisnya satu bendel lengkap. Nah, ini di sini riwayat rekod servisnya tertera ya. Di 2019 kilometer 59.000,
di 2023 terakhir di kilometer 102. Lengkap sekali riwayat psikot servisnya. Nah, di sini kita lihatkan semua, bosku. Dan untuk saat ini kilometer aslinya sekitar 120.000 dengan mobil usia 2016-2024 ya. Usia 8 tahun, kilometer 120.000 itu termasuk tergolong wajar, dan kondisi mobil juga menggambarkan mobilnya. Kalau untuk setir sudah diretrim ulang karena penyakitnya setir Innova Ribbon VQ ya, Venturer atau VRZ, kulitnya itu sering lupas. Makanya ini sudah dirapikan, diretrim ulang. Terus shift knob-nya juga jeruannya masih bagus. Kondisi AC all normal, dingin. Jadi seperti itu. Nah, untuk interior, di sini interiornya sudah dilakukan cover jok dengan desain warna hitam sesuai dengan tema interior mobil ini. Dia dibalut dengan warna black ya. Lanjut nah, inilah yang menggambarkan fitur cukup menarik ya. Jadi kalau teman-teman disupirin sama supir, teman-teman akan disuguhi penampilan interior atau jok baris kedua captain seat, dilengkapi dengan meja makan di bagian depan dan dihiasi lampu ambient light di bagian plafon yang mengesankan mobil ini jadi mewah. Jadi seperti itu. Nah, buat teman-teman bisa diboyong unit mobil ini jadi salah satu alternatif mobil bekas pilihan teman-teman semua. Nah, di sini sudah saya review lengkap dari eksterior, interior, tulangan, mesin, fitur-fitur, dan juga kelengkapan semuanya sudah saya review lengkap ya, bosku. Oke, jadi seperti itu aja, bosku, review sedikit dari unit mobil ini, dari penampilan interior dan lain-lain. Semuanya bisa ditanyakan kembali lewat WA. Jadi teman-teman nanti kalau WA ke saya akan saya kirimi informasi lengkap unit mobil ini. Saya kirimi foto-fotonya lagi, sama saya kirimi link video dari mobil ini. Bisa ditonton lengkap, cocok, bungkus. Oke, bosku, thank you sudah mengikuti Garasi Mobil Semarang, bosku. Dari awal sampai akhir, bagaimana saya mempertontonkan kualitas mobil bekas dari Garasi Mobil Semarang. Untuk spion dia sudah retrack ya. Tipe Q sudah retrack, tipe G doang yang belum retrack. Jadi beberapa fitur yang menonjol di mobil tipe ini adalah termasuk headlamp, dia sudah biled Pro G, tapi lampu dimnya masih halogen. Satu, di penampilan eksterior kalau tipe Q dia dibalut biled Pro G bawaan dari pabrikan, spion retract, terus cover spion chrome, list pintu chrome, jok captain seat, pintu belakang vakum, keyless entry, ambient light, dan beberapa fitur lain yang bisa dipelajari di Google. Banyak di Mbah Google, ada di YouTube, banyak semua, bosku. Oke, bosku, jadi seperti itu. Buat teman-teman yang minat boyong unit mobil ini, silakan hubungi saja WhatsApp yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi channel YouTube Garasi Mobil Semarang. Thank you, bosku, sudah mengikuti Garasi Mobil Semarang. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.